Penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo benar-benar tidak profesional dalam fakta persidangan saat peristiwa penembakan mulai dari direncanakan peristiwa pembunuhan berencana di Rumah Saguling 3, lantai 3, hingga pelaksanaan eksekusi terhadap korban Nopriansa Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 346 yang terlibat langsung hanyalah terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang mengetahui secara pasti peristiwa tersebut. Akan tetapi terdakwa Ferdy Sambo sebagai orang yang merencanakan, intelektual dader, berusaha mengaburkan fakta dengan cara tidak berterus terang atau tidak jujur. Hal tersebut didukung oleh tim penasihat hukum dalam membela kepentingan terdakwa Ferdy Sambo. Keterangan saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf yang dijadikan landasan oleh penasihat hukum merupakan keterangan yang tidak dapat diakui kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan karena keterangannya mengandung ketidakjujuran dan merupakan pengikut setia terdakwa Ferdy Sambo. Terbukti penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo dan penasihat hukum saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf adalah penasihat hukum yang sama dan mempunyai satu pemikiran yang sama sehingga tidak dapat diakui kebenarannya dan patut dikesampingkan. 7. Tanggapan penasihat hukum mengenai kalau benar terdakwa menengok korban akuanon padahal tidak, penuntut umum gagal membuktikan jenis senjata apa yang dipakai terdakwa menembak Yosua Huta Barat. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo pada poin ini sangat keliru dan tidak benar. Dalam tanggapannya, penasihat hukum yang mengikuti persidangan selama ini tidak fokus atau gagal fokus dalam mengikuti persidangan sehingga berpendapat seperti tersebut di atas. Pada fakta yang menyaksikan secara langsung nyata terhadap peristiwa penembakan adalah terdakwa Ferdy Sambo bersama-sama saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Meskipun saat peristiwa tersebut terjadi ada saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf dan saudara Putri Chandrawati, akan tetapi ketiga orang tersebut dikondisikan seolah-olah tidak mengetahui kejadian peristiwa tersebut, padahal peristiwa tersebut terjadi di dalam rumah dengan ruangan yang kecil dan satu titik kejadian sehingga sangat tidak masuk akal jika saksi Riki Rijal Wibowo dan saksi Kuat Maruf saudara Putri Chandrawati tidak mengetahui peristiwa tersebut dan saksi keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu yang menyatakan jika terdakwa Ferdy Sambo ikut melakukan penembakan dan sepengetahuannya menggunakan senjata Glock milik terdakwa Ferdy Sambo dan menggunakan senjata HS milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Lalu, apakah tim penasihat hukum dapat dikatakan tidak bisa membuktikan senjata mana dan nomor seri berapa serta siapa pemilik senjata yang digunakan terdakwa Ferdy Sambo untuk menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat? Tentu yang dapat menjawab hal tersebut adalah terdakwa Ferdy Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu sebagai pelaku material karena terlibat secara langsung menembak